A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islamitin dan dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah hari ini di hari Senin kita ketemu lagi. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari yang namanya bencana dan juga kemudahan rizkinya pastinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kalau kita melihat sekarang ini kadang-kadang kita sebagai umat muslim ini merasa miris dan sedih ya. Melihat jamaah yang melihat berita di akhir-akhir ini banyak sekali oknum-oknum yang mengaku sebagai seorang yang mengerti agama. Bahkan statusnya sebagai pengajar agama. Tapi sifatnya justru malah mempermalukan agama. Na'udzubillah min zalik. Semoga saja ya kita semua ini nggak ada lagi yang kejadian seperti ini. Seperti kemarin kita lihat ada sesuatu yang kurang mengenakan. Hari ini kita bahas yuk sama-sama. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya. Dengan tema jangan permalukan agamamu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang permasalahan tema kita di hari ini, ya, kita akan melihat terlebih dahulu sebuah tayangan. Ini ada tayangan tentang oknum guru ngaji yang melakukan pelecehan kepada muridnya. Ini dia tayangannya. Dikutip dari kompas.com, pelaku berinisial MMS, 52 tahun, seorang guru agama di kawasan Beji, Depok, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan pelaku mencabuli para santrinya seusai mengajar mengaji. Para korban dicabuli di ruang majelis taklim yang digunakan untuk konsultasi. Zulpan mengatakan saat beraksi pelaku mengancam dan mengintimidasi korban agar tidak melawan dan mau melakukan perbuatan cabul. Terlepas dari perbuatan cabulnya, pelaku sebenarnya berkehidupan normal. Ia diketahui memiliki 2 orang istri. Anak-anaknya pun sudah besar, ada yang sudah berusia 20 tahun. Pelaku juga tidak memiliki catatan kasus pencabulan sebelumnya. Zulpan menambahkan pelaku mencabuli para korban yang merupakan santrinya sepanjang Oktober hingga Desember 2021. Na'udzubillah min zalik, ya Allah astagfirullahaladzim. Nah, ini Ustaz Syam nih, kita coba bahas satu persatu permasalahan berdasarkan kasus yang terjadi ya, yang sedang viral. Supaya kita semua dapat pembelajaran nih. Karena banyak orang malah justru kayaknya ngelihat kita tuh, aduh gimana sih kok Islam begini gitu ya. Orang-orang yang mengaku mengerti nilai agama, bahkan menyebarkan ilmu. Tapi malah menjadikan ilmunya ini sebagai senjata untuk yang namanya memperalat orang. Na'udzubillah min zalik. Mohon izin menjelasannya Ustaz Syam, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi grup Ustaz Maulana, Ustaz Ahmad Ridwan, Mas Fadli, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Dalam sebuah riwayat diceritakan suatu ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda berdiri di hadapan para sahabat sambil ingin menyampaikan suatu hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Abu Hurairah memanggil para sahabat ingin menyampaikan satu hadis, setiap ingin menyampaikannya Sayyidina Abu Hurairah tersungkur, terjatuh menangis. Setiap ingin menyampaikannya Sayyidina Abu Hurairah terjatuh, tersungkur menangis. Maka para sahabat heran, apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Sayyidina Abu Hurairah ini? Apa yang ingin disampaikan daripada hadis baginda Nabi SAW ini? Maka dengan sekuat tenaga Sayyidina Abu Hurairah menyampaikannya bahwasanya Nabi SAW pernah memberitahukan atau pernah memberitakan kepada kami golongan-golongan siapa saja yang pertama kali masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, diseret ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di antara lain yang pertama adalah mereka yang membaca Al-Quran. Mereka yang membaca Al-Quran. Namun ternyata ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Apa yang kau lakukan dengan kitabku?" Dia pun menjawab, "Saya membaca kitabmu ya Allah. Saya mentadabburi kitabmu ya Allah. Saya menghafalkan kitabmu ya Allah." Namun Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Kamu berbohong. Kamu menggunakan Al-Quran sebagai alat. Kau menggunakan Al-Quran hanya sebagai tameng. Kau menggunakan agama hanya sebagai alat untuk
mengelabuhi orang lain. Subhanallah, maka dilemparkanlah pahala baginya. Yakni dilemparkanlah, inilah bacaan-bacaanmu. Engkau tidak membacanya karena aku, tapi engkau membacanya karena ingin dianggap seorang pembaca Al-Quran. Maka Sayyidina Abu Hurairah pun menangis karena mengingat bahwa kita ini sama-sama membaca Al-Quran. Tapi jangan sampai ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya karena Al-Quran ini kita jadikan Al-Quran ini sesuatu yang ternyata menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang kedua pun ditanya, apa yang engkau lakukan di dunia? Ya Allah, saya bersedekah dengan harta yang engkau berikan. Maka Allah menjawab, kamu berbohong. Sesungguhnya harta yang kau keluarkan bukan karenaku, bukan ikhlas ridha karenaku, namun engkau hanya ingin disebut sebagai seorang dermawan. Maka diseret pula lah orang ini ke dalam neraka. Kemudian datang pula lah orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun siapa sangka Allah mengetahui lubuk hati mereka. Engkau bukan berjihad di jalanku, engkau hanya ingin dikatakan sebagai orang yang syahid. Maka subhanallah, niat sangat mempengaruhi apa yang kita lakukan. Kita mulai pembahasan ini dengan niat. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai niat daripada seseorang. Kita membaca Al-Quran namun niatnya hanya ingin disebut sebagai seorang qari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilai amalan tersebut. Kita bersedekah terhadap orang lain namun ternyata kita hanya ingin disebut sebagai seorang dermawan, maka Allah tidak menilai apa yang kita infakkan tersebut. Kita berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala namun hanya ingin disebut sebagai orang yang syahid, maka subhanallah Allah tidak menilai matinya kita, tapi Allah menilai daripada niat kita. Maka kalau dikatakan bagaimana hukumnya dengan orang yang seperti ini, menjadikan Al-Quran agama sebagai tamengnya, maka dialah termasuk orang yang pertama kali diseret ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih Sama-sama, banyak Mas Ustadz Syam ya. Jadi bicara masalah tentang ilmu ini seharusnya diamalkan ya. Bukan cuma di bibir aja nih, atau mungkin ini nggak sampai ke hati apa yang dia baca ini. Jadi nauzubillah min zalik, masih berani melakukan hal-hal yang tidak baik dikarenakan nafsunya. Padahal Islam nggak mengajarkan seperti itu. Dan kita lanjutkan lagi nih, bicara masalah tentang agama Islam ini, yang saya tahu ini Masya Allah dari zaman guru-guru kita semuanya sampai ke Rasulullah SAW. Islam ini rahmatan lil alamin. Nah bicara masalah rahmatan lil alamin ini pasti jauhi dari yang namanya kekerasan, bahkan sampai yang namanya merusak. Dan bisa dikatakan orang yang merusak ini atau melakukan kekerasan ini justru sebenarnya menginginkan Islam ini dibenci kayaknya gitu loh. Bukannya mau Islam ini disanjung atau mungkin dibanggakan, malah justru ingin dibenci. Bagaimana penjelasan dari guru kita Ustadz Ayer? Mohon izin, tafadhal Ustadz Ayer. Izin Bang Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama kalau kita bicara tentang apa yang dikatakan oleh Bang Fadli, betul. Islam adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semua alam, bukan cuma alam manusia. Alam jin, alam hewan, ya, alam tumbuhan, semua alam. Dan ini menjadi sebuah ajaran yang datang dari Allah buat kita terapkan. Dan terus dari Rasulullah kepada para sahabatnya. Fil amni wassalmi wal harbi. Dalam keadaan aman, selamat, damai, tenang, atau dalam peperangan. Bahkan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda, pernah mendapatkan pelajaran langsung dari Rasulullah SAW. Yang mana nantinya beliau jadikan ini sebagai sebuah instruksi kepada panglima perangnya. Agar memperhatikan poin-poin ini dalam peperangan. Apa saja poin yang dituliskan oleh Sayyidina Abu Bakar kepada panglima perangnya? Di antaranya adalah wala tughadir, jangan berkhianat. Siapapun orang tidak mau dikhianati, maka jangan berkhianat. Yang kedua, wala tusrifu, jangan berlebihan. Dalam perang nggak boleh berlebih-lebihan. Apa maksudnya? Ada tindakan yang di luar dari kepatutan. Yang ketiga, janganlah menipu. Artinya berbuat makar. Tidak diperkenankan. Kecuali hal-hal yang memang Allah katakan di dalam Al-Quran, illa mutaharrifan liqitalin au mutahayyizan ila fi'ah. Yang keempat, jangan melakukan pembunuhan dengan mutilasi. Jangan, nggak boleh itu. Karena itu tindakan dalam kategori sadis. Ya, Rasulullah pun mengingkari apa yang dilakukan oleh Hindun. Sewaktu Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah mengatakan, "A'anti Hind? Bukankah engkau Hindun?" Pertanyaannya sedikit pendek tapi dalam maknanya. Bahwa Rasulullah ingin mengingkari perbuatan yang pernah dilakukan Hindun kepada Hamzah ibnu Abdul Muttalib, paman Rasulullah dan saudara sepersusuan beliau. Selanjutnya adalah jangan wala taqtulu al-aulad,
jangan membunuh anak-anak. Wala taqtulus sibyan, jangan membunuh anak-anak. Begitu juga asyuyukh wan nisa, orang-orang yang lanjut usia dan perempuan-perempuan, enggak boleh. Lantas Rasulullah juga mengatakan, dan ini diinstruksikan Abu Bakar, wala taqta'us syajar, jangan kau tebang pepohonan. Dan juga tidak boleh membakarnya. Ada satu peristiwa yang dikecualikan dalam sejarah dan itu di dalam Quran surat Al-Hasyr. Itu pun biiznillah, dengan izin Allah. Ya, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biiznillah. Sewaktu Rasulullah SAW mengepung sebuah perkampungan dari Yahudi Bani Qainuqa, itu aja. Selebihnya nggak pernah ada pembakaran pohon kurma, pohon-pohon yang lain nggak pernah. Karena itu Allah izinkan. Disebabkan karena mereka bergantung dari pohon itu dan mereka masih merasa aman atas kesalahan yang mereka lakukan. Selanjutnya apa lagi? Jangan menyembelih hewan kecuali hanya untuk sekedar makan. Ini coba diatur dengan baik. Bahkan terakhir kalau berjumpa dengan orang-orang yang ahli agama, mereka berada di sauma'ah biya. Ya, kata Allah, walau la daf'ullahi nas la fasadatil ard. Gitu ya, semuanya akan rusak bumi ini. Lahuddimat suwami'u wa bi'u wa salawat wa masajid. Tempat-tempat peribadatan nanti akan dirusak. Maka kata Rasulullah, dan ini menjadi instruksi Abu Bakar, jangan kau rusak tempat ibadah, juga jangan kau bunuh orang-orang yang sedang beribadah di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa Islam ya. Luar Sama biasa. tumbuhan, binatang, sangat dijaga adabnya semuanya. Semua. Sampai sangat bertoleransi terhadap agama lain juga dalam Itulah beribadah. namanya rahmatan Masya Masya Allah. Tapi kalau misalnya kita ngeliat orang-orang yang masih melakukan seperti itu, berarti bukan Islam. Jangan mengaku Islam ya. Benar ya Pak Kiai ya? Iya, Ini Masya Allah. memberi keamanan. Benar. Ya, Nah sekarang gini. Ya pakai. Ya kita lanjut lagi. Nih mohon izin sebelumnya nih ya. Banyak juga nih kita dengar juga nih katanya mubalik. Katanya ilmu agamanya tinggi. Minta diundang. Udah dibayar nggak tahu nggak datang. Jadi benar-benar seolah-olah kayaknya menjual ayat-ayat Allah gitu loh. Nauzubillah min zalik. Nah Ustadz Maulana mohon izin. Apakah bentuk dari menjual ayat-ayat Allah ini. Sampai bahkan katanya yang muncul bicara masalah tentang oknum-oknum yang mengatasnamakan Islam. Menandakan akhir zaman ini semakin dekat. Ustadz Maulana mohon izin Ustadz Maulana. Tafadhol. Masya Allah, nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Hah, kenapa? Semakin destat katanya. Ya, Destat apa? Itu, Dekat itu Ustaz. saking dekatnya, jadi desat gitu loh. Terlalu dekat. Izin Pak Kiai. Izin. Semuanya bismillahirrahmanirrahim. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini Ayyamul Bid tepat 15 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih banyak tim Islami Tindah yang mengangkat tema ini. Jangan engkau hinakan agamamu. Sebenarnya dari diri kita sendiri. Kita adalah cerminan agama kita. Makasih banyak tadi pertanyaan dari Mas Fadli. Adanya bentuk menjual ayat-ayat Allah. Kata-kata saya gini. Agama itu mulia. Agama itu mulia. Tidak sebanding dengan apa yang kau bayangkan. Seandainya engkau mau beli basmalanya orang. Engkau mau membeli basmalanya orang. Jangankan bismillahirrahmanirrahim. Huruf banyak saja dari basmalah itu tidak bisa kau bayar dengan dunia seluruh isinya. Itu. Doakan kami Pak Yai. Itu. Kalau artis dia undang itu luar biasa bayarannya. Diundang pakai mobil bagus. Giliran ustadz yang diundang. Dijemputnya pakai motor yang tidak ada stang kakinya satu. Kegantung itu kaki. Gak ngargain. Pengalaman ya? Makanya saya tidak mau dijemput pakai motor sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah berbanding terbalik. Ketika ada orang yang mengaku maaf. Para da'i, para pendakwah. Lantas menjual ayat-ayat Allah. Dengan cara apa? Mohon maaf. Ya itulah. Ada tarif dan sebagainya. Nauzubillah. Maaf ya. Saya aman dari itu. Jamaah. Ada orang berdakwah, menyampaikan agama Allah, menginformasikan ilmu. Ternyata dia tujuannya salah. Dari menuntut ilmu aja salah niatnya.
supaya nanti dimuliakan, diangkat derajatnya. Hello. Kesalahan terbesar engkau jual murah agama itu. Terlalu murah kalau tujuanmu cuma itu. Padahal tujuan kita adalah untuk mendapatkan ridho Allah hingga kita mendapatkan masuk surga. Mohon maaf ya, kalau ada yang bicara uang sama saya mau tanya, saya yang bayar kau kalau perlu. Mohon maaf ya. Kemudian ada juga teknik menjual agama Allah dengan menyampaikan samar-samar. Sehingga orang penasaran. Kesalahan besar. Dia jelasin setengah-setengah, apalah, mau tahu enggak? Kita tunggu nanti berikutnya ya. Kenapa kau tidak sampaikan sekarang? Kubur orang berbuat dosa disebabkan karena engkau. Sampaikan secara jelas. Kemudian ada lagi. Dia tidak tegas dalam hal menyampaikan. Karena kenapa? Ada yang nanya itu, makanya kita harus plong. Mohon maaf ya, saya tidak mau ikut serta dengan masalahmu. Karena contoh, ada orang punya kasus supaya dia karena dia membela orang yang itu, padahal itu yang salah. Karena itu yang kasih itu yang benar kamu, padahal dia salah. Di sini tidak tegas, apalagi tidak mau mengingatkan atau menyampaikan kebenaran. Makanya beda tausiah di sini, beda tausiah di sana. Tidak boleh disamaratakan karena tergantung dari permasalahan dan kasusnya. Ya Allah. Jadi yang salah tetap salah, maupun itu pejabat, maupun itu orang banyak duit pengusaha. Kalau yang salah nggak usah dibela. Guru saya memesankan jangan mendatangi dua rumah. Jangan mendatangi dua rumah. Apa yang tuh? pertama rumah pejabat. Yang kedua rumah orang kaya. Kenapa? Kalau pejabat nanti kamu dikira orang minta jabatan. Oh, gitu. Kalau orang kaya nanti dikira kau orang minta-minta. Nauzubillah min Kecuali dzalik. kalau saya diundang. Kalau Berarti diundang dia baru butuh datang. ilmu kita. Betul. Nah sekarang begini ada pertanyaan nih Ustadz Syam ya. Ustadz Syam. Bener enggak nih Ustadz Syam sama Ustadz Maulana sekalian. Dan juga Ustadz AR. Jangan cemburu, kenapa sih kan Bukan pertanyaan buat masalah semua. cemburu. Aku kan lagi ngomong sama dirimu. Iya. Sekalian Iya, maksudnya baiklah. ya. Ya Allah. Nih, ada yang ngomongin bahwa dalam Islam itu ya jauh dari yang namanya bahkan sikap yang namanya pemaksaan. Dan Islam juga nggak melakukan yang namanya pemaksaan seseorang untuk memeluk agama Islam sendiri. La ikrah biddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Ya Allah. Pokoknya ada tidak yang ada seperti paksaan. ini, ada seperti itu tadi Memang ya. ada seperti itu. Ya Jangan Allah. paksa-paksa. Tunggu dulu Ustadz, tabe, eh. Ustadz. Ada apa lagi? Jangki kisit dulu. Kenapa sih? Sebentar Pi dibahas Ki Jangki sekarang. Oh, Jangki sekarang. Kalau sekarang masih marah-marah Ki. Oh, makanya setengah-tengah namanya gatra ada tau dia neseng bagaimana aturanna. Ajak lalu. Tahu di ngomong berdua kita nggak diajak. Di palece pi tahu we. Ya Jadi bisain, jadi bisain. Ma palece tahu we deh, di passe tahu we. Maaf Kasih, jamaah ya, maaf nah. banget jamaah. Yang Udahlah, di rumah ikan dulu jangan lah. kemana-mana ya. Kita akan segera kembali lagi nanti kita bahas pakai bahasa Indonesia. Setelah satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngomong berdua kita nggak diajak.